Meletusnya peristiwa G30S yang dilanjutkan dengan turunnya Presiden Soekarno membuat orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia diisolasikan dari kegiatan politik. Peristiwa ini menjadi puncak atau antiklimaks dari hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan pribumi. Pemerintah Soekarno sebelum tahun 1950 membuat kebijakan bagi orang Tionghoa mengenai status kewarganegaraannya, yaitu dengan ius soli atau sistem pasif. Sistem ini menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang asli yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada tahun 1945, penguasa mulai mengganti kebijakan kewarganegaraan yang lebih mengikat dengan menerapkan asas ius soli. Dua generasi yang menjadi pengganti aturan ius soli sebelumnya pada tahun 1950, di mana sistem ini mensyaratkan adanya pernyataan penerimaan kewarganegaraan Indonesia. Aturan sistem ini kemudian membuat warga Tionghoa keturunan Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan jika tidak bisa menunjukkan memberikan bukti bahwa orang tua mereka tinggal di Indonesia selama 10 tahun dan menyatakan secara tidak resmi menolak kewarganegaraan Cina. Sedang di sisi lain, Soekarno yang melihat kelompok pribumi yang semakin tersisih dalam bidang ekonomi karena dikuasai oleh etnis Tionghoa, akhirnya membuat keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk PP atau Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1959 yang berisi larangan terhadap etnis Tionghoa untuk melakukan perdagangan di daerah pedesaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar para pedagang dan petani di Indonesia dapat berkembang tanpa ada cukong yang akan membeli hasil pertanian mereka. Pemerintahan Presiden Soekarno pada era tahun 1959 hingga tahun 1960 adalah masa di mana etnis Tionghoa sungguh terdiskriminasi dengan wajah yang sangat rasialis. Pengejaran terhadap orang-orang Tionghoa ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan serta pengembangan politik anti-Tionghoa pada tahun 1956. Konsep pemikiran dari pemerintah mengenai nasionalisasi perusahaan telah sangat meminggirkan usaha milik orang-orang etnis Tionghoa. Setelah Orde Lama runtuh dan rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto dimulai, terjadi pergolakan politik yang luar biasa. Bersamaan dengan perubahan politik itu, rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini dituangkan ke dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya, dan rasa nasionalisme mereka terhadap negara Indonesia diragukan. Sehingga keluarlah kebijakan yang amat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina. Selain itu juga dikeluarkan Surat Edaran nomor 06/Preskap/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Misalnya Sutyatpo menjadi Kartinah. Penggunaan bahasa Cina pun dilarang. Lebih dari itu, pergerakan masyarakat Cina pun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina atau BKMC yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen atau BAKIN. Mereka warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi yang secara tidak langsung juga menjadikan mereka terdiskriminasi secara terang-terangan. Selama masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri seperti kesenian barongsai secara terbuka. Perayaan Hari Raya Imlek dan pemakaian bahasa Mandarin dilarang.